Halo, selamat bertemu kembali Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok kami, kelompok 1 kelas A calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Flores Timur, akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal, sosial, budaya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Patio Tobias Tobiruron dari SMP Negeri 2 Larantuka. Lalu yang berikut Ibu Maria Wilfrida Kuta dari SMPK Santo Isidor Selawatala. Lalu ada Pak Paulus Dulamaran dari SMP Negeri 1 Arnara Tengah. Ada Pak Damsianus Sepulutukan dari SMP Negeri 1 Larantuka. Ibu Kris Mariana Goran dari SMA Negeri 1 Debon Pagong. Dan saya sendiri, Benedictus Woki Hera dari SMP Negeri 1 Atap Buga 5 Adonara Barat. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah konteks sosial kultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Begitu banyak konteks sosial kultural yang kami angkat yang sudah berjalan selama ini di wilayah kami, yakni Flores Timur, yang terkenal dengan budaya Lamoholotnya. Namun pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat beberapa hal penting ataupun isu penting. Yang pertama yakni budaya kerja keras, yang kedua budaya sapaan khas, yang ketiga budaya sopan santun, yang keempat budaya gemohing, dan yang kelima budaya merawat alam serta lingkungan. Nah, yang pertama adalah budaya kerja keras. Orang Lamoholot, dalam hal ini orang Flores Timur, adalah para pekerja keras karena bentang alam yang membentuk manusia Lamoholot untuk bekerja semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan. Yang berikut adalah budaya sapaan khas. Orang Lamoholot juga memiliki budaya sapaan khas yang menjadi simbol status kekerabatan. Sapaan-sapaan khas tersebut menjadi benteng agar setiap generasinya tidak lupa akan statusnya dalam hubungan kekerabatan. Yang berikut adalah budaya sopan santun. Orang Lamoholot juga terkenal dengan budaya sopan santun yang diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi, seperti budaya sapa, senyum, dan salam. Lalu yang berikut adalah budaya gemohing. Apa itu gemohing? Gemohing adalah gotong royong ala manusia, ataupun dalam bahasa Lamoholot disebut atadiken. Gemohing sebenarnya sudah ada dan mengakar dalam budaya orang Lamoholot. Gemohing membantu masyarakat mengatasi kesulitan pekerjaan. Dan yang berikut adalah budaya merawat alam dan lingkungan. Masyarakat Lamoholot mempunyai kebiasaan merawat alam dan lingkungan dengan cara melarang orang menebang pohon di daerah yang terlarang, yang dikenal dengan istilah duang, dan pada musim tertentu ada larangan untuk tidak boleh beraktivitas di laut dan di pantai yang dikenal dengan budaya letu ai. Ini biasanya di wilayah Kecamatan Debon Pagong. Nah, yang berikut bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya, daerah. Bapak Ibu, buah-buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bisa dikontekstualisasikan dengan nilai luhur kearifan budaya para murid dan masyarakat sekitarnya karena mempunyai spirit yang sama, yakni demi membangun generasi baru yang beradab sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat Lamoholot. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sangat cocok dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal bangsa Indonesia. Lebih khususnya sangat cocok pula dengan kearifan luhur masyarakat ataupun orang Lamoholot. Karena nilai-nilai luhur ini sudah ada dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan adalah semangat kerjasama.
Nah, semangat kerjasama ini dalam budaya Lamoholot dikenal dengan sebutan atau istilah gemohing. Apa itu gemohing? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gemohing adalah gotong royong dalam masyarakat Lamoholot, Nusa Tenggara Timur yang sudah berlangsung ratusan tahun. Gemohing membantu masyarakat mengatasi kesulitan pekerjaan. Mereka bekerja sambil berpantun dan menyanyikan lagu-lagu tradisional. Ada yang bercerita kisah-kisah inspiratif dan sejarah suku. Pada saat gemohing, nilai-nilai kearifan lokal seperti sopan santun, sapaan kekerabatan dipraktekkan dan diwariskan oleh para pelaku budaya. Orang tua mengajarkan ilmu pertanian, dan yang muda menyimak lalu langsung real action atau praktek di lokasi gemohing. Nah, bagaimana dengan tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan konteks kelas dan sekolah? Yang pertama akan kita lihat adalah tantangan. Tantangan yang pertama adalah perkembangan teknologi dan informatika. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan teknologi dan informatika saat ini menghantar manusia-manusia generasi baru dari Indonesia ini sepertinya sudah lupa akan budaya dan kearifan lokalnya. Yang berikut adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk dengan perkembangan teknologi, menyebabkan keretakan dan kurangnya komunikasi dalam keluarga. Hal ini menyebabkan budaya-budaya luhur ataupun kearifan-kearifan lokal yang seharusnya diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya tidak bisa diwujudkan. Yang berikut adalah menipisnya rasa peduli terhadap sesama dan lingkungan. Dewasa ini harus kita akui anak-anak kita sudah mulai menipis rasa pedulinya. Peduli terhadap sesama, peduli terhadap diri sendiri, bahkan peduli terhadap lingkungannya. Yang berikut adalah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Budaya bangsa Indonesia yang begitu beraneka ragam namun mempunyai beberapa kesamaan, yakni budaya sopan santun, kekerabatan yang tentunya tidak dimiliki oleh budaya di luar Indonesia. Hal ini dengan perkembangan teknologi dan masuknya budaya asing menyebabkan anak-anak sekarang ataupun peserta didik sekarang sudah mulai lupa akan budaya Indonesia sendiri ataupun budaya daerahnya sendiri. Yang berikut adalah saat ini sikap materialistis, yakni menilai segala sesuatu berdasarkan kebenaran atau keuntungan duniawi saja. Dengan perkembangan teknologi informatika, lalu tingkat kesejahteraan, ekonomi menyebabkan mulai menipisnya rasa gotong royong. Hal ini karena individu-individu kita mulai mengembangkan sikap materialistis. Anak-anak kita pun demikian, sedang menuju ke sebuah sikap yang sangat berbahaya ini. Tentunya ini akan menjadi sebuah batu sandungan bagi penerapan nilai-nilai kearifan lokal kita ke depannya. Nah, bagaimana solusinya? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ada beberapa solusi yang disarankan. Yang pertama, dimulai dengan hal yang paling sederhana, yakni diterapkannya kembali budaya 3S, sapa, senyum, dan salam di lingkungan sekolah. Hal ini harus dilakukan karena sejauh pengamatan kami, budaya 3S ini mulai menghilang. Anak-anak datang sibuk dengan urusannya sendiri, apalagi yang datang sudah mulai menggunakan HP ataupun Android lainnya. Ini menyebabkan budaya ini perlahan-lahan mulai memudar ataupun menghilang. Yang berikut adalah pemberlakuan kembali jam belajar atau gong belajar bagi peserta didik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di masyarakat. Hal ini diusulkan oleh salah satu teman guru karena melihat situasi di masyarakat bahwa tidak ada lagi jam belajar bagi anak-anak. Padahal pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten sudah menerapkan gong belajar ini jauh
sekali sebelum situasi COVID dan sampai dengan saat ini. Namun sampai dengan saat ini anak-anak sepertinya lupa akan tugas dan kewajiban mereka sebagai pelajar. Nah, pemberlakuan gong belajar ini harus dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan di masyarakat, karena ini merupakan program yang diturunkan oleh para pemangku kepentingan. Pemberlakuan gong belajar bisa terjadi ataupun jam belajar bisa terjadi apabila semua pemangku kepentingan di masyarakat, mulai dari RT, RW, desa, dan kecamatan sepakat bersama dengan orang tua untuk menerapkan program ini. Yang berikut adalah penguatan kurikulum muatan lokal sesuai dengan konteks tempat tinggal peserta didik. Tidak dapat dipungkiri bahwa muatan lokal ataupun pelajaran muatan lokal saat ini sudah mulai perlahan-lahan menghilang dan tidak ada arah yang jelas. Padahal kita ketahui bersama bahwa muatan lokal sebenarnya menggali kembali dan mengajarkan kepada anak-anak bagaimana kearifan lokal yang ada di tempat tinggalnya masing-masing. Penguatan kurikulum muatan lokal ini sangat penting karena dengan adanya penguatan ini, guru-guru di sekolah bisa mengajarkan kearifan lokal yang menjadi kekhasan daerahnya kepada peserta didik, sehingga warisan budaya ini terus-menerus diwariskan ataupun dilanjutkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hanya itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Salam selamat dan bahagia.